Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini akan membahas tentang konduksi keadaan tunak dimensi rangkap. Dimana sebelumnya kita telah menghitung perpindahan kalor pada keadaan steady state ya, yang sistemnya itu hanya pada satu koordinat ruang saja. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis kasus aliran panas atau perpindahan panas ini dua dimensi. Di sini tetap berlaku persamaan Laplace ya, yang mana persamaannya itu seperti ini. Di sini itu kita menganggap konduktivitas termalnya itu tetap, sehingga persamaan ini akan menuntun kita untuk menyelesaikan persamaan yang dapat menyelesaikan perpindahan panas ini di dua dimensi. Pada persamaan Laplace ini memberikan suhu dalam benda dua dimensi sebagai fungsi dari dua koordinat ruang X dan Y yang tidak saling bergantungan satu sama lain. Ketika kita membicarakan koordinat ruang X dan Y, nah kita akan menggunakan persamaan Laplace ini kita kembangkan ke dalam persamaan Fourier ya. Yang mana persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini aliran panas pada sumbu X dan Y ini pada arah sumbu Y. Sehingga persamaan ini akan berubah menjadi ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada benda dua dimensi ini persamaan Fourier ini itu sebagai fungsi dari dua koordinat ruang X dan Y yang tidak saling bergantungan satu sama lain. Sehingga aliran panas atau perpindahan panasnya ini pada arah X dan Y ini dihitung seperti ini. Yang mana vektor aliran kalor total mempunyai arah sedemikian rupa sehingga tegak lurus terhadap garis-garis suhu tetap ya. Jadi di sini ini temperaturnya konstan. Sehingga aliran kalor total atau perpindahan panas total pada setiap titik dalam bahan yang kita analisis itu adalah resultan dari Hi X dan Hi Y pada titik tersebut. Seperti gambar di bawah ini, coba diperhatikan ya. Jadi, jika distribusi suhu dalam bahan kita ketahui, maka kita dapat menetapkan perpindahan atau aliran panasnya. Jadi ini diperhatikan. Nah, di sini di titik ini kita akan menganalisis di dua arah, yaitu arah X dan arah Y. Sehingga aliran panasnya itu adalah penjumlahan dari arah X dan arah Y. Di sini kita akan menganalisis perpindahan panasnya, laju perpindahan panasnya. Ini menggunakan metode analisis numerik, yaitu seperti ini. Coba diperhatikan. Jika sebuah benda itu ada benda dua dimensi, di sini itu dibagi atas sejumlah jenjang-jenjang kecil. Nah, ini jenjang-jenjang kecil ya, kotak-kotak ini ya. Nah, di sini itu titik-titik node ini ya, titik-titik node. Nah, ini di benda ini kita akan menghitungnya. Jadi menghitungnya itu di titik-titik ini dengan menggunakan persamaan Laplace yang kemarin itu ya, persamaan Laplace yang kemarin. Di sini itu kita akan menggunakan koordinat ya. Koordinat apa? Koordinat M dan N.
M dan N ya. Ini titik node M dan N. Jadi di sini itu kita akan menghitung persebaran perpindahan panas ini di titik-titik node ini. Nah, di sini ini kita asumsikan delta X itu sama dengan delta Y ya. Sehingga itu kita menghitung distribusi suhunya itu seperti ini. Ini apa, Bu? Nah, ini coba dilihat. Ada suhu M-1, N. Tm plus 1, N. Ya, dan seterusnya sama dengan 0. Nah, ini kita menghitung distribusi suhunya itu menggunakan perumusan ini. Sedangkan laju aliran panasnya itu menggunakan rumus ini. Ya. Nah, coba kita kembali sebentar. Nah, ini ada koordinat M dan N. Ya, semuanya memperhatikan ini M, N itu di sini. Sehingga di sini itu kalau yang di titik ini itu adalah M, N plus 1. Yang di sini itu M plus 1, N. Yang di sini M, N min 1. Yang di sini M min 1, N. Mudahnya kalau ini titik nodenya di sini, yang disuruh mencari apa? Distribusi suhu, kemudian kita akan mencari laju aliran panas. Itu tujuannya ya. Nah, di sini titik nodenya, maka kalau ke sini itu berarti koordinatnya ini. Kalau ke sini koordinatnya ini berarti ini ya. Kalau ditanya di sini, berarti mencari distribusi suhunya itu menggunakan perumusan ini. Kalau delta X itu sama dengan delta Y. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Di contoh soal ini ada 4 node, yaitu node 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita harus mengingat, kalau di sebelah kiri itu adalah koordinat M-1, N. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah M plus 1, N. Yang atas itu ada koordinat M, N plus 1. Sedangkan yang di bawah itu adalah M, N min 1. Ya. Jadi ini adalah koordinat X, yang ini Y, yang ini X. Ya. Sesuai dengan teori sebelumnya, yaitu ini M1, N, M plus 1, N, M, N plus 1, dan M, N min 1. Sehingga penyelesaiannya seperti apa? Seperti ini. Oke, jadi penyelesaiannya seperti apa? Seperti ini. Kita memasukkan setiap node ya pada persamaan penyelesaian distribusi suhu ini. Seperti apa? Seperti ini. Ketika kita ingin mencari distribusi suhu di node 1, itu berarti kita harus meletakkan koordinat pusat, yaitu suhu M, N itu di node 1. Ya. Karena ini ada 4 node, berarti kita akan menganalisis di masing-masing node dengan memasukkan persamaan ini di tiap-tiap node. Contohnya seperti ini. Pada node 1 itu kita harus menentukan suhu di semua koordinat. Ingat, koordinat X dan koordinat Y ya. Yaitu seperti ini. Pada suhu M-1,N, nah, ketika titik nodenya kita tentukan di 1, berarti kita harus melihat yang satu ini saja ya. Sehingga M-1,N itu adalah di 100. Karena kenapa? Kan ini koordinat X tadi ya. Jika lupa bisa dilihat lagi sebelumnya. Nah, ini M-1,N itu adalah di sebelah kiri dari koordinat pusat M, N ya. Sehingga nilai dari
T min M min 1,N itu adalah 100. Di sebelah sini 100. Kemudian ditambah dengan TM plus 1,N itu adalah sebelah kanannya persis. Diperhatikan, sebelah kanannya. Sehingga di sini sebelah kanannya di node 1 itu ada T2. Ya. Kemudian ditambah dengan Tm, N min 1. Ya. Itu di mana? Di bawahnya persis dari koordinat pusat M, N. Sehingga ini adalah T3. Ya, T3. Kemudian Tm, N plus 1 itu adalah di atasnya persis. Ya, ini. Sehingga itu adalah 500. Ya. Ini tempatnya tertukar ya. Yang T3 ini seharusnya di sini, yang 500 itu di sebelah kanan. Ya. Kemudian dikurangi 4 Tm, N. M, N tadi adalah koordinat yang kita tentukan di awal, yaitu adalah di node 1. Sehingga di sini adalah dikurangi 4T1. Gitu, ya, sama dengan 0. Jadi ini adalah node 1, yaitu T1, node 2 T2, node 3 T3, node 4 T4. Gitu ya. Jadi kita masukkan satu-satu. Ini milik node 1, ini node 2, ini node 3, dan ini node 4. Setelah ketemu persamaannya, kemudian kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan bilangan dengan bilangan. Ya. Kemudian apa yang ingin dicari? Di mana di sini diketahui kalau T1 sama dengan T2 dan T3 sama dengan T4. Ya. Diperhatikan T1 sama dengan T2, T3 sama dengan T4. Ya. Sehingga dari persamaan ini bisa kita substitusikan dulu. Setelah disubstitusikan, kemudian bisa kita eliminasi. Setelah kita eliminasi akan ketemu T3 ya. Sehingga dari T3 kita substitusikan ke persamaan 5 dan 6, ketemu T1 250. Ketemu T3 150. Sehingga T1 sama dengan T2 250, T3 sama dengan T4 150. Setelah ketemu seperti ini, baru kita bisa masuk ke laju aliran panas ya. Berarti laju aliran panasnya menggunakan persamaan tadi sudah saya sebutkan, yaitu H sama dengan min epsilon Setelah ketemu itu tadi baru setelah ketemu distribusi suhunya, itu kita baru akan memasukkan ke persamaan laju aliran panas, yaitu H sama dengan min sigma K dikalikan delta X dikalikan delta T per delta Y ya. Yang mana delta X dan delta Y-nya itu kan kita ketahui tadi adalah sama ya. Sehingga bisa dihilangkan, tinggal sigma K dikalikan dengan distribusi suhu. Sehingga ini adalah min K dikalikan min 500, hasilnya 500K ya. K ini adalah konduktivitas termal bahan ya. Jadi tergantung bahannya apa, nanti kita tinggal memasukkan. Kemudian di permukaan yang 100 derajat Celcius itu ada ini.
Sehingga ketika dimasukkan itu hasilnya adalah min 500K. Ya. Ingat, di sini itu delta T itu ditentukan pada batas-batas ya, sehingga delta T-nya itu adalah delta T permukaannya atau batasnya ya. Sehingga yang pada 500 derajat ini 250 min 500 itu adalah yang ini. 250 min 500 ditambah 250 min 500 berarti hasilnya 500 yang pada permukaan ini ya. Hanya permukaan 500 saja. Sedangkan yang pada permukaan 100 itu kan ada 3 ya. Ada 3. Sehingga min K itu dikalikan dengan 250 dikurangi 100 ditambah 150 dikurangi 100 ditambah 150 dikurangi 100 ditambah 150 dikurangi 100 dan ditambah 250 dikurangi 100 ya. Ini setiap batas permukaan ini, batas-batasnya. Sehingga ditemukan laju aliran panas yang pada permukaan 500 itu adalah 500 dikalikan dengan konduktivitas termal. Sedangkan pada permukaan 100 derajat Celcius itu ada min 500 dikalikan konduktivitas termal. Yaitu penjelasan persamaan node ya. Jadi ketika kita ingin mencari konduksi keadaan tunak dimensi rangkap. Oke, itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Silahkan ditanyakan di grup Classroom untuk yang masih belum paham. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.